Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat narasi muslim, naga adalah hewan mitologi yang berwujud seperti ular besar memiliki sayap dan kaki. Ada juga yang menggambarkannya seperti kadal bersayap yang memiliki beberapa kepala dan dapat menghembuskan api dari dalam mulutnya. Namun bagaimanapun bentuknya, apa benar naga itu ada? Dan apakah ada kisah dalam Islam tentang seekor naga? Simak videonya sampai habis dan jangan lupa siapkan kuota internet Anda. Kata naga berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu drakonta, yang artinya mengawasi. Naga dalam bahasa Inggris disebut dragon, dalam bahasa Cina disebut long, dan dalam bahasa Arab disebut atinin, sedangkan dalam bahasa Thailand disebut mengkon. Di Indonesia sendiri, kata naga berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti ular besar. Bagi kalian yang lahir di tahun 90-an, sudah pasti tahu dengan film yang berjudul Dragon Ball atau yang kita kenal dengan film Son Goku. Di sana juga dikisahkan seekor naga yang bisa mewujudkan 3 permintaan dengan syarat harus terkumpul 9 buah bola naga. Tapi kita bukan mau membahas naga dalam film tersebut. Awalnya makhluk ini digambarkan oleh bangsa Yunani kuno dalam bentuk ular raksasa yang bisa terbang karena mempunyai sayap. Naga tersebut dipercayai sebagai penjaga sesuatu yang dianggap berharga, seperti harta, kerajaan, bahkan benda pusaka lainnya, dan dianggap sebagai makhluk suci dan sakral oleh sebagian orang. Ahli cerita rakyat, yaitu Carol Ross, telah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Giants, Monster, and Dragons, mengatakan bahwa naga di India memiliki kepala menyerupai gajah, di Timur Tengah merupakan gabungan singa dan burung, di Eropa menyerupai ular bersayap dan berkaki, dan di beberapa daerah khususnya di Asia digambarkan bertanduk dan bisa mengeluarkan api. Lalu kenapa setiap daerah mempunyai perbedaan gambaran tentang naga? Ini disebabkan persepsi dari masyarakat daerah tersebut. Seperti halnya di Tiongkok, naga digambarkan sebagai makhluk besar yang hidup di lautan, danau, sungai, dan daratan. Mereka disembah dan dianggap dewa karena sebagai simbol yang memberi kehidupan, keberuntungan, dan kesuburan. Bahkan pada musim kemarau, mereka dianggap mampu mendatangkan hujan. Sedangkan di Mesir, naga disebut Akheh. Kalau dilihat dari tubuhnya, Akheh punya bentuk tubuh yang unik. Ia seperti terbentuk dari gabungan burung, ular, dan juga harimau. Akheh dipercayai sebagai makhluk penjaga Mesir. Ia diceritakan tinggal di salah satu padang pasir dan kadang juga ada di lembah subur Sungai Nil. Begitupun di negara-negara lainnya, cerita tentang naga sangatlah banyak. Sebagian beranggapan bahwa naga juga merupakan perwujudan dari iblis. Itu karena mereka percaya naga bisa mengeluarkan api, dan api adalah simbol dari neraka. Ahli fauna barat, yaitu Mr. Carl Zucker, juga ikut mendeskripsikan persepsi naga yang dia tulis dalam bukunya berjudul Dragons: A Natural History. Di buku itu dia tulis bahwa wujud naga itu tergantung pada budaya masing-masing daerah. Begitu juga anggapan tentang naga itu baik atau buruk tergantung persepsi masyarakat daerah tersebut. Tapi lagi-lagi, mari kita bahas naga dari perspektif agama Islam. Allah telah berfirman, dan Allah telah menciptakan kuda, bigol, keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah juga menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat An-Nahl ayat 8. Dalam perspektif agama Islam, naga juga telah dijelaskan dan digambarkan sedemikian rupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus pada orang kafir di alam akhirat 99 ekor naga. Naga itu akan mencakar dan menggigit mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dijelaskan juga oleh Al-Imam Zakaria bin Muhammad Al-Quzawaini dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat bahwa naga digambarkan sebagai jenis ular besar, punya taring, matanya berwarna merah, kakinya seperti burung elang, berkumis tipis, dan memangsa hewan yang ada di daratan dan lautan. Bahkan tiupan dari mulutnya mengeluarkan api yang sangat panas. Pendapat ini diperkuat oleh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya Hayatul Hayawan Al-Kubro. Dijelaskan juga bahwa naga sudah ada di zaman Nabi Zulkarnain alaihissalam. Beliau menceritakan ketika Nabi Zulkarnain meleburkan biji besi menjadi timah dengan cara dipanaskan, proses peleburan itu menggunakan api yang ditiupkan oleh naga. Dan dalam kisah lain,
Diceritakan juga pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa sedang menggembala kambing, beliau berjalan untuk mencari rumput di suatu tempat. Ternyata didapatinya rumput di situ sudah hangus terbakar. Nabi Musa pun kebingungan, kenapa sampai rumput tersebut hangus terbakar? Kemudian Nabi Musa mencari tempat lain yang ada rumputnya, dan beliau menemukan satu tempat yang masih tersisa sedikit rumputnya. Lalu kambingnya pun digembalakan di tempat tersebut. Ketika menggembalakan kambingnya, Nabi Musa pun tertidur. Di saat Nabi Musa tidur, naga muncul dan menyerang kambing yang digembalakan Nabi Musa. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat Nabi Musa secara otomatis melindungi Nabi Musa dan kambing gembalaannya. Sampai-sampai tongkat itu memukul naga dengan keras dan mengakibatkan naga tersebut mati. Seketika itu Nabi Musa pun terbangun dan melihat sudah ada naga yang kojor alias mati. Naga itu digambarkan seekor makhluk besar seperti ular dan bersisik seperti ikan. Itulah naga terakhir di muka bumi yang mati terbunuh oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dari hadis Nabi dan penjelasan para ulama ahli ilmu zoologi tersebut, bahwa naga itu benar adanya, karena merupakan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai umat muslim, kita wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan sesuatu sebagaimana firman-Nya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus channel ini agar bisa menyebarkan kebaikan dan syiar Islam dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.